berada, saya akan berbagi sedikit tentang Nasdem, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedari awal, Nasdem telah merupakan pentingnya menyeleksi siapa figur yang pantas untuk diusung sebagai capres, yang membuat elektabilitas partainya semakin anjlok akhir-akhir itu. Anies memang populer, tapi apakah seorang Anies cukup layak menjadi capres itu memerlukan kajian yang mendalam, pemirsa. Secara pribadi ya, saya menilai Anies bukanlah manusia yang cukup layak mendapatkan dukungan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Mengingat banyak dosa warisan yang telah ditinggalkannya. Sebagai menteri, dia menjadi orang pencatan. Buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih nggak? Enggak. Lu mau milih Anies nggak? Enggak. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap. Calon presiden dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Anies Baswedan menyampaikan kepada sejumlah wartawan di Jakarta Convention Center mengenai betapa antusiasnya masyarakat di Sumatera Utara, Medan, saat menyambut kedatangannya di sana. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang ahli menata kata itu mengilustrasikan masa yang menyambutnya itu, bagaikan air bah. Padahal Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sendiri sedang galau dan stres berat, nyaris frustrasi. Gegara terlalu terburu-buru dan sembrono mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Nasdem terancam terpuruk menjadi partai gurem tanpa kursi di parlemen pada pemilu 2024. Salah satu saja dari kedua parpol itu tidak ikut berkoalisi, maka pendeklarasian Anies sebagai bakal capres tersebut akan sia-sia, karena syarat ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold, yang 20% dari jumlah kursi di DPR hasil pemilu 2019 tak terpenuhi. Selain itu, seperti yang dikatakan sendiri oleh Surya Paloh, sampai saat ini tak ada satu pihak pun yang bersedia menjadi pemodal dari pencalonan Anies sebagai presiden di pemilu 2024 itu, baik pemodal kecil, menengah, apalagi pemodal besar. Tentu saja pemodal alias bandar politik itu menganggap Anies bukan sosok yang pantas diinvestasikan. Ini kan apes ini, pemodal besar tidak ada, pemodal kecil tidak ada, keluh Surya Paloh, tanggal 14 November tahun 2022. Bahwa nanti kedepannya alat transportasi kita akan dirubah menjadi alat transportasi kaki.